Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Neneng Nurjannah M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Aulia Apriani dengan NIM akhir 102 dari kelas 2C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis fonemik. Dan yang akan dianalisis saat ini yaitu yang pertama ada analisis fonem dan pasangan minimal, yang kedua ada tabel IPA, yang ketiga distribusi fonem, yang keempat jenis kluster, dan yang terakhir ada alofon. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin pertama, yaitu analisis fonem dan pasangan minimal. Menurut Setiadi dan Joko Wasisto, tahun 2018, pasangan minimal adalah kemampuan pengubahan bentuk dan beda atau kontras makna kata sebagai akibat adanya penggantian satu atau lebih fonem dalam struktur internal kata atas pasangan kata. Bersumber dari buku yang berjudul Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Mulyono tahun 1988, bahwa keberadaan pasangan minimal itu ada dan dapat dipakai sebagai alat pembuktian adanya kepastian fonem. Lebih lanjut, kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama ada kata buku dan kata kuku. Kata buku memiliki lembar kertas yang berjilid yang berisi tulisan atau kosong, sedangkan kuku memiliki arti zat tanduk tipis yang tumbuh melekat pada ujung jari tangan atau kaki. Pada pasangan minimal tersebut, terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi B dan K. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata. Dengan demikian, bunyi B dan K adalah fonem. Selanjutnya, yang kedua ada kata lagu dan kata lagi. Kata lagu memiliki arti ragam suara yang berirama dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya. Sedangkan lagi memiliki arti sedang atau dalam keadaan melakukan dan sebagainya. Pada pasangan minimal tersebut, terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi U dan I. Dengan demikian, bunyi U dan I adalah fonem. Selanjutnya, yang ketiga ada kata kapak dan kata kapal. Kapak berarti alat yang terbuat dari logam, bermata dan bertangkai panjang atau beliung besar untuk menabang pohon atau membelah kayu. Sedangkan kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut. Pada pasangan minimal tersebut terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi K dan L. Dengan demikian, bunyi K dan L adalah fonem. Selanjutnya yang keempat, ada kata bunyi dan kata sunyi. Bunyi berarti sesuatu yang terdengar atau didengar atau ditangkap oleh telinga, sedangkan sunyi berarti tidak ada bunyi atau suara apapun. Pada pasangan minimal tersebut, terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi B dan S. Dengan demikian, bunyi B dan S adalah fonem. Selanjutnya yang kelima, ada kata donor dan kata honor. Donor berarti penderma atau pemberi sumbangan, sedangkan honor adalah upah sebagai imbalan jasa. Pada pasangan minimal tersebut, terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi D dan H. Dengan demikian, bunyi D dan H adalah fonem. Selanjutnya, yang terakhir, ada kata hati dan kata hari. Kata hati yaitu organ badan yang berwarna kemerah-merahan di bagian kanan atas rongga perut, sedangkan hari adalah dari pagi sampai pagi lagi. Pada pasangan minimal tersebut, terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi T dan R. Dengan demikian, bunyi T dan R adalah fonem. Berdasarkan temuan yang ada, juga sangat beralasan jika sifat fungsional pasangan minimal dikatakan sebagai cara penutur bahasa dalam memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Sebab, dengan dapat dicarikannya dua atau lebih kata yang dipasangkan, berbeda atau berkontras makna, maka penutur telah menunjukkan kemampuannya dalam penciptaan bentuk permainan bahasa. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin 2,
yaitu tabel IPA berdasarkan fonem di tabel A. Apa sih IPA itu? IPA atau International Phonetic Alphabet atau dalam bahasa Indonesia yaitu Abjad Fonetik Internasional adalah sistem simbol yang digunakan dalam pengucapan kata-kata dalam bahasa apapun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta vokal dan peta konsonan berdasarkan fonem yang berada pada tabel A. Yang pertama ada peta vokal. Bunyi vokal biasanya diklasifikasikan dan diberi nama sesuai posisi lidah dan bentuk mulut. Posisi lidah tersebut bisa bersifat vertikal dan bisa bersifat horizontal. Secara vertikal, dibedakan adanya vokal tinggi, misalnya bunyi I dan U. Vokal tengah misalnya bunyi E dan E, dan vokal rendah misalnya bunyi A. Secara horizontal dibedakan adanya vokal depan, misalnya bunyi I dan E. Vokal tengah misalnya bunyi E, dan vokal belakang misalnya bunyi U dan O. Kemudian, menurut bentuk mulut dibedakan adanya vokal bundar dan vokal tak bundar. Disebut vokal bundar karena bentuk mulut membundar ketika mengucapkan vokal itu, misalnya vokal O dan vokal U. Disebut vokal tak bundar karena bentuk mulut tidak membundar, melainkan melebar pada waktu pengucapan vokal tersebut. Misalnya vokal I dan vokal E. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa bunyi I adalah vokal depan tinggi tak bundar dan bunyi U adalah vokal belakang tinggi bundar. Selanjutnya adalah peta konsonan. Bilabial, alveolar, velar, dan faringal adalah tempat artikulasi. Tempat artikulasi adalah alat ucap yang digunakan dalam pembentukan bunyi. Yang pertama ada bilabial. Bilabial adalah konsonan yang terjadi pada kedua belah bibir. Bibir bawah merapat pada bibir atas. Yang termasuk konsonan bilabial di sini adalah konsonan B yang berbunyi ba, aba, dan konsonan P yang berbunyi pa, apa. Cara artikulasinya yaitu plosif atau letupan, yakni di sini artikulator menutup sepenuhnya aliran udara sehingga udara mampat ke belakang, kemudian penutupan itu dibuka secara tiba-tiba sehingga menyebabkan terjadinya letupan. Selanjutnya alveolar, yaitu konsonan yang terjadi pada daun lidah atau gusi. Dalam hal ini, daun lidah menempel pada gusi. Yang termasuk konsonan alveolar adalah konsonan D dan T. Cara artikulasinya di sini sama seperti bunyi B dan P, yaitu plosif atau letupan, yakni artikulator menutup sepenuhnya aliran udara sehingga udara mampat ke belakang, kemudian penutupan itu dibuka secara tiba-tiba sehingga menyebabkan terjadinya letupan. Konsonan T berbunyi ta, ata, dan konsonan D berbunyi da, ada. Masih di tempat artikulasi yang sama, cara artikulasi trill atau getaran di sini yaitu artikulator aktif melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif, sehingga getaran bunyi itu terjadi berulang-ulang. Yang termasuk konsonan getaran di sini yaitu konsonan R yang berbunyi ra, ara. Selanjutnya masih pada tempat alveolar. Cara artikulasi frikatif atau geseran di sini yaitu artikulator aktif mendekati artikulator pasif, membentuk celah sempit sehingga udara yang lewat mendapat gangguan di celah itu. Yang termasuk konsonan frikatif adalah konsonan S yang berbunyi sa, asa. Dan yang terakhir masih pada tempat alveolar. Cara artikulasi lateral approximant di sini yaitu artikulator aktif menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut, lalu membiarkan udara keluar melalui samping lidah. Yang termasuk konsonan lateral adalah konsonan L yang berbunyi la, ala. Selanjutnya adalah velar. Velar yaitu konsonan yang terjadi pada pangkal lidah dan velum atau langit-langit lunak. Yang termasuk konsonan velar di sini adalah konsonan K yang berbunyi K, AK. Cara artikulasinya yaitu plosif atau hambatan. Selanjutnya adalah konsonan.
H yang berbunyi H, AH, adalah konsonan frikatif atau faringal yang pelafalannya dibentuk dengan cara pita suara terbuka lebar sehingga udara keluar dan digesekkan melalui glotis. Contohnya seperti kata halus dan honor. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam suatu ujaran yang kita sebut kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal posisi, di tengah, maupun di akhir kata. Contohnya seperti konsonan B. Dapat menduduki semua posisi, contohnya pada kata berangkat dan buku yang berada di posisi awal, kata sabuk dan iba yang berada di posisi tengah, dan kata kitab pada posisi akhir. Selanjutnya yang kedua terdapat konsonan D, contohnya pada kata dahaga dan donor yang berada di posisi awal, kata pedang dan pandai pada posisi tengah, murid dan tekad pada posisi akhir. Selanjutnya yang ketiga terdapat konsonan H, contohnya pada kata honor dan hati yang berada di posisi awal, kata dahaga yang berada di posisi tengah, dan kata cerah dan gerah yang berada pada posisi akhir. Selanjutnya yang keempat terdapat vokal I, contohnya pada kata identik dan ideologi yang berada di posisi awal, kata silang dan murid yang berada di posisi tengah, dan kata strategi yang berada di posisi akhir. Selanjutnya yang kelima terdapat konsonan K, contohnya pada kata kitab dan kapak yang berada di posisi awal, kata berangkat dan buku yang berada di posisi tengah, dan kata babak yang berada di posisi akhir. Selanjutnya yang keenam terdapat konsonan L, contohnya pada kata lagi dan lagu dan lupa yang berada di posisi awal, kata silang dan medali yang berada di posisi tengah, dan kata kapal dan mahal yang berada di posisi akhir. Selanjutnya yang ketujuh terdapat konsonan P, contohnya pada kata pandai dan perang yang berada di posisi awal, kata lupa dan kapan yang berada di posisi tengah, dan sayap yang berada di posisi akhir. Selanjutnya yang kedelapan terdapat konsonan R, contohnya pada kata ragu dan rahasia yang berada di posisi awal, kata perawat dan garis yang berada di posisi tengah, dan kata donor dan kasar yang berada di posisi akhir. Selanjutnya yang kesembilan terdapat konsonan S, contohnya pada kata silang dan sunyi yang berada di posisi awal, kata pasar dan kasar yang berada di posisi tengah, dan kata baris dan kamus yang berada di posisi akhir. Selanjutnya yang ke-10 terdapat konsonan T, contohnya pada kata tabu dan taat yang berada di posisi awal, kata cerita dan berita yang berada di posisi tengah, kata perawat dan paket yang berada di posisi akhir. Selanjutnya yang terakhir terdapat vokal U, contohnya pada kata umpan dan unggul yang berada di posisi awal, kata luka dan lupa yang berada di posisi tengah, dan kata lagu dan tabu yang berada di posisi akhir. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin 4, yaitu jenis kluster yang akan dianalisis yaitu fonem S. Dalam bahasa tertentu, bunyi kluster atau konsonan rangkap ini merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaktis yang disadari oleh penuturnya. Oleh karena itu, pengucapannya pun harus sesuai dengan struktur fonetis tersebut. Sebab, kalau salah pengucapan akan berdampak pada pembeda makna. Sebelum masuk ke tabel, saya akan menjelaskan apa itu K, V, K, onset, nuklus, dan koda. K, V, K di sini memiliki arti konsonan vokal konsonan, sedangkan secara fonotaktik, bunyi suku kata dibedakan menjadi 3, yaitu onset, nuklus, dan koda. Onset ditandai dengan huruf O, nuklus ditandai dengan huruf N, dan koda ditandai dengan huruf K. Onset adalah kontoid atau konsonan yang mendahului nuklus. Nuklus adalah bunyi puncak sonoritas suku kata yang biasanya berupa vokoid atau vokal,
sedangkan koda adalah kontoid yang mengikuti nuklus. Dengan demikian, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari struktur suku kata dan struktur fonotatik dapat dilihat pada tabel berikut. Kluster SL pada kata slogan memiliki struktur silabel KKV atau konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotatik onset-onset nuklus. Selanjutnya, kluster ST pada kata stabil memiliki struktur silabel KKV atau konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotatik onset-onset nuklus. Selanjutnya, kluster SR pada kata Sriwijaya memiliki struktur silabel KKV atau konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotatik onset-onset nuklus. Selanjutnya, kluster SK pada kata sketsa yaitu memiliki struktur silabel KKVK atau konsonan-konsonan vokal konsonan dan struktur fonotatik onset-onset nuklus koda. Selanjutnya, kluster ST pada kata stasiun memiliki struktur silabel KKV atau konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotatik onset-onset nuklus. Selanjutnya, kluster SKR pada kata skripsi memiliki struktur silabel KKKVK atau konsonan-konsonan vokal konsonan dan struktur fonotatik onset nuklus dan koda. Selanjutnya, kluster STR pada kata strategi memiliki struktur silabel KKKV atau konsonan vokal dan struktur fonotatik onset nuklus. Selanjutnya, kluster STR pada kata struktur memiliki struktur silabel KKKVK atau konsonan vokal konsonan dan struktur fonotatik onset nuklus dan koda. Selanjutnya, kluster SK pada kata skala memiliki struktur silabel KKV atau konsonan vokal dan struktur fonotatik onset nuklus. Dan yang terakhir, kluster SP pada kata spontan memiliki struktur silabel KKVK atau konsonan vokal konsonan dan struktur fonotatik onset nuklus dan koda. Baik, selanjutnya kita memasuki poin akhir, yaitu poin kelima, alofon berdasarkan fonem pada tabel A. Alofon merupakan keseluruhan realisasi pengucapan fonem, artinya banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapannya. Alofon suatu fonem dapat juga menunjukkan ciri hubungan yang disebut bervariasi bebas. Alofon-alofon demikian dapat dipertukarkan di tempat yang sama. Hal ini dapat terjadi terutama karena alat ucap manusia pada dasarnya tidak mampu melafalkan dua bunyi yang benar-benar sama berturut-turut. Contohnya seperti yang ada pada tabel berikut. Kuncinya seperti ini. Jika ada huruf vokal dan setelahnya ada huruf konsonan, berarti dia tertutup. Tetapi jika tidak ada huruf konsonan setelah huruf vokal, berarti dia terbuka. Yang pertama itu ada fonem I. Fonem ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu pertama, direalisasikan sebagai bunyi I apabila berada pada silabel terbuka atau silabel tak berkoda seperti kata kini, lihat, dan ikan. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi I apabila berada pada silabel tertutup seperti kata ambil, lirik, dan batik. Selanjutnya ada fonem U. Fonem U mempunyai dua macam realisasi, yaitu pertama, dilafalkan sebagai bunyi U apabila berada pada silabel terbuka seperti kata susu dan ibu. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi U apabila berada pada silabel tertutup seperti kata kasur, kamus, dan jujur. Baik, selesai sudah pemaparan materi yang saya sampaikan.
Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.